Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Indah Sulistiawati SSI MSI dengan nomor NIDN 0621088201. Saya adalah dosen tetap Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1 Ilmu Biologi dengan bidang kajian mikrobiologi, S2 Ilmu Biologi dengan bidang kajian mikrobiologi, dan mata kuliah yang saya ampu dalam program studi biologi ini adalah mikrobiologi, bakteriologi, mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi industri, mikrobiologi pangan, virologi, dan ekologi mikroba. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mikrobiologi. Dan saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah mikrobiologi. Dalam mengampu mata kuliah mikrobiologi, saya menggunakan pembelajaran dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut adalah deskripsi singkat untuk mata kuliah mikrobiologi. Mata kuliah mikrobiologi merupakan mata kuliah wajib yang diambil di semester gasal dengan 4 SKS, dengan sebaran 3 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah mikrobiologi membahas konsep dasar yang diperlukan dalam pemahaman dan penjelasan materi yang terkait dengan teknologi dan informasi secara umum yang berkaitan dengan mikroorganisme. Pada mata kuliah mikrobiologi, saya mempunyai harapan kepada mahasiswa untuk memiliki kemampuan yang terstandarisasi sesuai dengan rancangan pembelajaran atau RPS yang sudah saya susun. Di sini saya menyusun rancangan pembelajaran semester atau RPS dengan metode blended learning, di mana RPS yang saya susun memuat capaian pembelajaran lulusan program studi yang dititipkan pada mata kuliah mikrobiologi yang meliputi 1. Sikap, 2. Pengetahuan, 3. Keterampilan. Dalam keterampilan ini terbagi menjadi keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Dari CPL tersebut menelurkan 4 CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah mikrobiologi ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip biologi, sumber daya hayati, dan lingkungan, serta mampu memecahkan permasalahan yang terkait secara relevan dan monodisipliner. Yang kedua, mampu menguasai konsep aplikasi biologi, terampil menggunakan perangkat lunak, instrumen dasar, metode standar dalam analisis bidang ilmu biologi. Yang ketiga, menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk laporan praktikum, laporan tugas akhir, praktek kerja lapangan, dan skripsi. Yang keempat, mampu mengelola sumber daya hayati dan lingkungan secara sistematis, mandiri, dan bertanggung jawab. Dari 4 CPMK tersebut menelurkan 4 sub CPMK, dan dari 4 sub CPMK nanti akan dijabarkan menjadi 14 materi konsep atau bab konsep yang akan diterapkan dalam mata kuliah mikrobiologi. Bab tersebut adalah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah mikrobiologi. Yang kedua, fungsi dan manfaat mikroba. Yang ketiga, contoh-contoh mikroba yang menguntungkan. Yang keempat, distribusi mikroorganisme. Yang kelima, klasifikasi mikroba. Yang keenam, struktur sel mikroba. Yang ketujuh, kurva dan kinetika pertumbuhan mikroba serta faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang kedelapan, metode perhitungan mikroba dan pengendalian mikroba. Yang kesembilan, pengisolasian mikroba. Yang kesepuluh, macam-macam sterilisasi. Yang ke-11, pemeriksaan air secara bakteriologis. Yang ke-12, peran mikroba di bidang industri dan pertanian. Yang ke-13, pangan dan kesehatan. Serta yang terakhir, peranan dari mikroorganisme. Kuliah ini diharapkan mampu dan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam rangka merefleksikan ilmu dasar mikrobiologi dan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari, industri, dan teknologi terkait.
Sekarang saya akan menyampaikan tentang sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah mikrobiologi. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian. Di sini bagaimana saya dapat menyampaikan informasi yang terkait dengan mata kuliah mikrobiologi secara jelas, rinci, dan detail sehingga bisa dipahami dengan mudah oleh mahasiswa. Dalam sistem ini saya menggunakan sistem pembelajaran sesuai dengan RPS yang saya susun dalam pembelajaran, yaitu dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode luring dan metode daring. Pada saat ini adalah masa metode daring yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu yang pertama adalah metode sinkronus dan yang kedua saya menggunakan metode asinkronus. Pada metode sinkronus saya menggunakan media yaitu Google Meeting, aplikasi Zoom, WhatsApp Group, dan juga Telegram. Untuk metode asinkronus adalah merupakan metode yang saya terapkan kepada mahasiswa, di mana di sini mahasiswa harus mampu belajar sendiri menggunakan media-media yang tadi saya sebutkan, yaitu salah satunya adalah Google Classroom. Dengan metode pembelajaran di dalamnya, asinkronus meliputi inquiry, penelitian bebas, menulis jurnal, kerja kelompok, menyelesaikan salah satu tugas, seminar, studi kasus, dan juga diskusi pada kelompok kecil. Saya menerapkan Student Centered Learning atau SCL dalam metode pembelajaran saya, di mana di sini saya meminta seluruh mahasiswa berperan secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari, sehingga mahasiswa tersebut mampu mengelola pengetahuan yang diperolehnya. Dan di sini saya tidak hanya menekankan pada penugasan materi, tetapi juga mengembangkan karakter mahasiswa. Pada sistem SCL, Student Centered Learning yang saya terapkan, saya berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang bersifat kolaboratif, suportif, dan kooperatif. Di sini saya menekankan kepada mahasiswa untuk bisa belajar secara aktif dan interaktif. Dalam SCL, saya memuat dua metode yang saya gunakan, yaitu problem based learning dan case based learning. Problem based learning merupakan salah satu metode yang saya terapkan di sini, di mana saya menekankan kepada mahasiswa untuk bisa belajar dengan durasi waktu yang relatif lebih panjang dan terintegrasi dengan isu-isu yang ada di dunia nyata. Di sini mahasiswa akan mempelajari praktek dengan mengunggah proyek-proyek yang nyata dalam hal yang berhubungan dengan mikrobiologi di dunia dan juga mikrobiologi yang ada di kehidupan sehari-hari. Pada metode PBL (Project Based Learning) di sini yang telah saya lakukan dengan mahasiswa adalah saya melakukan praktek kolaboratif dengan mahasiswa, di mana riset atau penelitian yang saya lakukan terkait dengan bidang mikrobiologi, salah satunya yaitu memanfaatkan mikrobiologi dalam mengolah limbah tahu menjadi bioenergi listrik. Di situ saya memberikan proyek kepada mahasiswa untuk lebih interaktif untuk praktek nyata dalam proyek menyelesaikan permasalahan limbah dengan menggunakan mikrobiologi. Hasil waran nyata dari program based learning yang sudah dilakukan oleh mahasiswa berupa praktek nyata, hasil akhirnya mahasiswa dapat mengunggah dalam bentuk video dalam konten YouTube maupun Instagram maupun media sosial lainnya. Hal ini bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri mahasiswa tentang praktek yang sudah diambilnya dan sudah diperolehnya sehingga menjadi suatu produk yang memiliki nilai dan manfaat yang lebih. Selanjutnya yang kedua adalah case-based learning. Dalam metode ini, saya memberikan suatu skenario permasalahan kepada mahasiswa yang realistik, di mana kasus tersebut nantinya akan dapat dipelajari oleh mahasiswa secara retrospektif dan juga mahasiswa mampu mengubah maksud-maksud tersebut atau kasus-kasus tersebut untuk bisa diselesaikan secara interaktif. Kasus tersebut biasanya saya berikan kepada mahasiswa adalah kasus yang berkaitan dengan mikrobiologi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Program CBL yang sudah saya terapkan kepada mahasiswa adalah salah satu contohnya mahasiswa menyelesaikan kasus tentang keracunan tempe bongkrek di Kabupaten Banyumas. Ini harapannya mahasiswa memiliki pola pemikiran yang maju dan bisa memecahkan masalah-masalah terkait secara relevan pada mata kuliah mikrobiologi ini. Metode yang saya terapkan dalam mata kuliah mikrobiologi yaitu yang pertama, saya membuka discussion group
atau small discussion pada kelompok mahasiswa. Di situ mahasiswa merupakan kelompok yang berpasangan atau dalam satu kelompok besar. Yang kedua, mahasiswa bisa melakukan discovery learning, di mana memanfaatkan informasi yang tersedia. Self-directed learning, di mana mahasiswa mampu merencanakan pembelajarannya, melaksanakan dan melakukan penilaian oleh mahasiswa sendiri. Yang ketiga adalah cooperative learning, belajar menggali informasi, memecahkan informasi terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, selanjutnya adalah collaborative learning. Bagaimana saya ingin melihat mahasiswa mampu bekerja sama secara teamwork dengan baik dengan teman sejawatnya, dengan teman serekannya, dan juga di mana mahasiswa bisa mengintegrasikan ilmu yang bermanfaat diselesaikan dalam satu pekerjaan, yaitu teamwork yang solid. Dalam media pembelajaran, saya menggunakan satu, media yang saya pakai adalah textbook, 2. Jurnal nasional maupun jurnal internasional, 3. Video tutorial, 4. Herbarium, kelima, awetan dan sumber-sumber lain yang terbuka secara umum dan bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Yang selanjutnya adalah interaction. Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan baik dengan mahasiswa sehingga saya memiliki passion atau gaya yang bisa diterima oleh mahasiswa dan memudahkan mahasiswa dalam memahami mata kuliah yang saya sampaikan di sini. Yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi-materi yang sudah saya sampaikan di sini. Dengan saya berprinsip setiap saya memberikan mata kuliah yang sudah saya sampaikan, 80% dari mahasiswa bisa memahami materi apa yang nantinya akan saya sampaikan dan telah disampaikan. Di sini saya membuka diskusi dan tanya jawab, serta saya mengajak dan memaksa mahasiswa untuk bisa terlibat aktif dalam bentuk demonstrasi, latihan, demonstrasi mengemukakan pendapat, dan demonstrasi untuk bisa berpendapat memecahkan suatu permasalahan. Saya juga mengaktifkan WA atau WhatsApp group dan juga WhatsApp pribadi selama 1x24 jam setelah mata kuliah yang saya ampu saya sampaikan. Di sini saya juga membentuk grup atau Google Classroom, di mana dalam Google Classroom yang saya gunakan, saya akan memberikan feedback atas saran dan juga atas pertanyaan dan atas proyek-proyek tugas yang telah dibuat oleh mahasiswa tersebut. Yang terakhir adalah assessment. Bagaimana saya melakukan penilaian sebagai evaluasi, refleksi diri saya ketika saya setelah melakukan proses pembelajaran untuk mata kuliah mikrobiologi. Tentunya penilaian bagi saya itu adalah bagaimana saya bisa mengambil suatu keputusan berdasarkan informasi yang saya peroleh untuk mengukur hasil pembelajaran yang telah saya sampaikan dengan menggunakan instrumen yang sudah saya tetapkan. Di sini saya menggunakan instrumen yaitu model, tes, dan juga model non-tes. Pengukuran yang saya ambil tentunya mengukur tolak ukur mahasiswa yang mengacu pada kompetensi lulusan yang tadi sudah saya sebutkan di depan, yaitu berdasarkan rancangan pembelajaran semester. Nah, metode yang digunakan yaitu tes dan non-tes. Apa itu metode yang saya gunakan? Yang pertama adalah metode tes. Dalam metode tes di sini, saya memberikan soal secara tertulis, bisa dalam bentuk 1. Pilihan ganda, 2. Jawaban true or false, 3. Menjodohkan jawaban yang singkat, 4. Dan memberikan soal urean. Tentunya beberapa teknik yang telah tadi saya sebutkan memiliki penilaian yang berbeda, dan penilaian tersebut sudah saya tetapkan menggunakan rubrik penilaian, dan berikut adalah contoh rubrik atau skematis penilaian yang telah saya buat. Berikutnya adalah non-tes. Non-tes adalah tes yang berupa 1. Tes lisan, 2. Praktek, 3. Penilaian diri, 4. Penilaian antar teman. Dan pada teknik ini, selain saya mengambil beberapa keputusan dengan beberapa metode, saya menerapkan metode small group discussion. Di sini saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk saling menilai antar teman, kooperatif, kinerjanya, dan kerjasama teamwork dalam menyelesaikan kasus-kasus ataupun proyek-proyek yang sudah saya berikan kepada mahasiswa.
Tentunya ini sesuai dengan kompetensi dari RPS yang sudah saya tetapkan. Jadi secara garis besar, asesmen yang tadi sudah saya sampaikan adalah asesmen yang sejak awal pembelajaran di tatap muka pertama saya sudah menyampaikan secara detail kepada mahasiswa dalam kontrak pembelajaran, di mana mahasiswa akan mengetahui pembagian penilaian secara proporsional untuk nilai ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, nilai praktikum, dan juga nilai tugas. Berikut adalah contoh implementasi metode pembelajaran saya dalam mengampu mata kuliah mikrobiologi menggunakan metode sinkronus. Oke, saya mulai untuk pertemuan hari ini adalah kita akan mengulang materi yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu untuk adik-adik. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan itu terkait dengan tatap muka yang kedua. Oke, nah ini kita mengulang kembali adik-adik, saya langsung saja kepada sejarah mikrobiologi. Masih ingat dengan gambar ini? Masih ingat? Masih ingat Mas Indra? Terlihat nggak ini gambarnya? Terlihat, oke. Ini gambar Anthony van Leeuwenhoek. Jadi penemuan mikroorganisme yang pertama kali. Jadi di sini ada seorang ilmuwan dalam penemuan mikroorganisme ini. Anthony van Leeuwenhoek itu mendeskripsikan mikroorganisme secara akurat dengan penemuan mikroskop yang pertama kali. Yang kedua adalah konflik generasi spontan. Tentu adik-adik sudah memahami ya bagaimana awal mula organisme hidup itu ada dua, yaitu ada spontaneous generation, jadi mendeskripsikan bahwa kehidupan itu berasal dari materi mati atau materi yang terdekomposisi. Nah, ada Jonidam, nah masih ingat juga tentang Lazarus Spallanzani. Di sana ketika memanaskan tabung, kemudian menutup rapat-rapat, kenapa mikroorganismenya tidak muncul di sini? Nah, selanjutnya ini adalah mikroorganisme atau bakteri yang ditemukan pertama kali yang dilihat Om Anthony Leeuwenhoek tadi. Jadi ketika Om Anthony menemukan mikroskop, oke, selanjutnya kita akan sampai pada penelitian Louis Pasteur. Nah, di sini Louis Pasteur tahu ya ini adalah labu leher angsa. Nah, labu leher angsa ini yang kemarin dilakukan suatu percobaan ketika dipanaskan pada bagian bawahnya ini tidak dapat mengalir ke sini mikroorganismenya, dan di sini tetapi Cox ini menemukan adanya ternak yang mati karena antraks di sini, terus akhirnya dia membuat suatu biakan murni, dan ketika dia mengambil sampel dan menginjeksikan kepada tikus, tikusnya mati terkena antraks. Nah, apa yang muncul dari postulat Cox di sini? Yang muncul adalah yang pertama, bahwa mikroorganisme tertentu selalu ditemukan berasosiasi dengan penyakit yang ditimbulkan. Jadi tadi, antrak yang diambil dari sapi yang mati ketika nanti dipindahkan kepada tikus, dia akan muncul dengan menentukan dengan jenis penyakit yang sama, yaitu antrak dan menimbulkan kematian. Saya ingin adik-adik coba mengulang tentang postulat Cox. Coba Mbak Ayu dijelaskan ulang. Bisa Mbak Ayu? Silakan Mbak Ayu. Jadi awalnya Robert Koch itu mengamati penyakit, mengamati hewan yang hewan sapi yang terkena penyakit, penasaran, terus kemudian dia itu mengambil bakteri pada hewan sapi, kemudian diisolasi di laboratorium, kemudian bakteri pada hewan sapi itu dicoba untuk diinjeksikan ke tikus, kemudian tikus itu kan mati. Setelah diamati, ternyata bakterinya itu sama dengan bakteri yang ada pada sapi. Ya, oke. Sudah paham ya, Mbak Ayu ya? Oke, insya Allah untuk teman-teman yang lainnya juga cukup paham tentang postulat Cox. Nah, sudah bisa melihat ini gambar apa? Ada yang tahu kenapa saya menggambarkan ini? Mungkin Mbak Mei?
Masih mengikuti di sini? Mbak Mei atau Mbak Hilmi? Mbak Hilmi bisa menceritakan saya kira-kira memberikan gambar apa nih dalam slide ini? Obat-obatan antibiotik. Ini pengembangan insulin. Nah, kira-kira ini gambar apa nih dalam laut yang lepas? Tadi saya berbicara tentang industri kesehatan. Nah, sekarang tentang lingkungan. Ternyata mikrobiologi yang bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan itu cakupannya cukup luas. Kalau dilihat ini adalah tentang laut ya. Lautnya kenapa nih kira-kira di sini? Ada yang tahu? Ya, Mbak Hilmi? Tercemar, Bu. Iya, tercemar. Ini lautnya tercemar. Tercemar apa? Tercemar minyak di sini. Tumpahan minyaknya luar biasa. Kira-kira kalau ada tumpahan minyak seperti ini bagaimana caranya? Apakah mengeruk air lautnya? Lihat aja luasan lautnya udah luas banget ya. Nah, kita menggunakan mikroorganisme yang disebar di sini. Ini adalah teknik in situ. Nanti adik-adik di semester 5 dan semester. Nah, di sini bagaimana caranya membersihkan cemaran? Nah, itu tugas kita nih sebagai seorang biologi. Bagaimana adik-adik bisa memberikan modifikasi terhadap kasus-kasus seperti ini. Kita belajar case-based learning ya, dengan kasus seperti ini, kira-kira mikroorganisme apa nih yang ada di sini, yang bisa digunakan untuk proses bioremediasi lingkungan. Oke, sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Mengenai mikrobiologi, peran sederhana mikrobiologi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat itu seperti apa, Bu? Oke, yang paling sederhana aja gitu ya, Mas. Misalnya bagi ya. masyarakat umum, bukan hanya bagi mahasiswa saja yang mempelajarinya. Bagi masyarakat umum itu sebenarnya paling sederhana apa sih? Oke, nah ini mungkin saya bisa menceritakan penelitian saya yang sudah saya lakukan. Mas Indra tahu limbah tahu nggak? Tahu ya, tahu itu kan ada limbahnya ya. Kalau kita ngolah limbah tahu itu produknya tahu itu airnya itu loh Mas yang bau sekali ya. Itu kalau langsung dibuang ke selokan itu kan berbahaya dan mencemari. Nah, kemarin saya coba melakukan suatu penelitian dengan mengelola limbah tahu, saya kumpulkan, saya masukkan dalam suatu teknologi namanya microbial fuel cell, ditambahkan dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus, dan saya alirkan listrik, ternyata bisa membuat lampu itu menyala atau penerangan. Nah, kira-kira ada gambaran nggak? Kok bisa ya limbah tahu ditambah bakteri kok bisa menyala? Ya, memang itu bisa seperti itu. Nah, itu adalah prosesnya fermentasi. Jadi limbah tahunya itu diendapkan, terus nanti kita menggunakan suatu teknologi, ditambahkan bakteri. Saya menggunakan lampu LED, Mas. Nah, lampu LED itu lampu yang mungkin nyalanya kecil ya, kelap-kelip ya. Nah, itu ketika dialirkan dari limbah tahu tersebut nyala, benar-benar nyala lampunya. Dan itu yang sampai sekarang digunakan penerangan untuk di Desa Karangsoka. Nah, itu yang paling sederhana kita menyelesaikan masalah lingkungan ya. Orang kan tidak tahu kalau limbah tahu dibuang, baunya luar biasa. Kalau misalnya lewat pabrik tahu, mesti orang bau banget karena terfermentasi. Bahkan ada yang sampai menimbulkan gas metan kan, nyala api. Nah, di sini saya memanfaatkan untuk sebagai sumber bioenergi listrik dan itu pun sudah diterapkan kemarin. Seperti itu. Ada gambaran Mas Indra? Gini Bu, itu untuk menentukan muatan positif dan negatifnya itu gimana Bu? Dari listriknya? Untuk bisa sampai dengan arus listrik ya. Nah, itu ada metodenya. Jadi ada kita mengemas membuatnya dengan perantara, kamu tahu aki bekas yang sudah tidak terpakai. Aki, baik aki motor atau aki mobil. Nah, itu kan di dalamnya ada elemennya ya, Mas. Nah, itu akinya kan sudah tidak ada, tapi kan ada kerangkanya. Nah, itu kamu masukkan limbah tahu. Terus kamu fermentasi selama 7 hari.
ditambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus, ataupun juga ditambahkan sedikit asam ya. Nah, di situ setelah 7 hari difermentasi, nanti di aki itu kan atasnya ada kutub positif dan negatif ya. Pernah lihat aki bekasnya. Nah, di situ mesti ada atasnya. Nah, itu kita bisa sambungkan dengan kabel listrik di situ. Nah, lampunya yang kecil dulu nyobanya, lampu LED yang kecil. Nah, itu akan menyala seperti itu. Kemarin dan itu sudah dicoba. Mungkin bertanya, Bu. Oke, Mbak. Oke, Mbak Hilmi. Ya, silakan Mbak Hilmi. Ya, Mbak Hilmi masih di unmute. Nah, oke. Ya, bukan tadi ada pencemaran di laut. Nah, di pencemaran di laut itu kan gara-gara minyak. Nah, pasti kan dampaknya itu kepada ikan mati. Oh, dan di laut itu juga berpengaruh. Nah, peran mikrobiologi untuk membersihkannya itu ya bagaimana gitu, Bu? Nah, kita bisa menggunakan, oke, terus lanjutkan. Ada lagi? Ya, dalam untuk membersihkan laut itu, Bu. Oke. Untuk membersihkan pencemaran tersebut. Oke, dari pencemaran ini apa sih yang bisa dilakukan oleh bakteri? Bakteri kan jumlahnya kecil ya, kecil tapi miliaran itu banyak. Nah, kita mencari suatu bakteri yang bisa mendegradasi hidrokarbon. Jadi masih ingat ya kimia itu kan ketawa nih kalau saya bicara kimia. Masih ingat hidrokarbon ya, unsur hidro dan karbon, ikatannya ada alkana, alkuna, alkena. Nah, salah satunya kalau ini cemaran minyak seperti apa? Apakah ikatan ganda, apakah ikatan rangkap 2, rangkap 3. Nah, fungsi dari bakteri ini memutus ikatan tersebut, memecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Alasannya apa? Kalau sudah terpecah menjadi senyawa sederhana, dia tidak akan mengumpul seperti ini. Dia akan mudah dimanfaatkan oleh mikroorganisme lain yang ada di situ. Kan tidak cuma mikroorganisme bakteri ya, ada plankton, ada juga yang lain-lainnya yang ada di laut. Nah, itu bisa memanfaatkan dengan baik seperti itu. Tapi kalau masih terikat seperti ini agak susah gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi biologi yang digunakan adalah kita menyebarkan mikroorganisme di sini, tentunya mikroorganisme yang dapat memutus ikatan kimia dari rantai hidrokarbon. Kenapa diputus? Kalau sudah diputus kan berarti dia sudah tidak akan seperti ini, akan lebih mudah terdegradasi dan akan mudah dimanfaatkan oleh mikroorganisme yang lain. Seperti itu, Mbak. Dan ini biasanya mikrobiologi itu tekniknya adalah in situ. In situ itu berarti mengelola atau meremediasi limbahnya itu ya di laut itu. Tidak bisa dibawa keluar kan air lautnya, masa mau disedot, dibawa dipindah nggak bisa. Gitu. Jadi dilakukannya tetap di laut tersebut. Begitu Mbak Hilmi? Oh, berarti Bu, jadi lambat laun itu juga akan membersih. Iya, dan itu nggak bisa sulap ya. Kalau pencemaran kayak gini itu proses bioremediasinya cukup lama sekali. Dan biasanya dikombin nggak cuma dengan mikroorganisme, ada fitoremediasi, ada menggunakan tanaman, ada menggunakan kimia. Kimia itu contohnya adalah surfaktan. Surfaktan itu yang akan memisahkan antara polutan dengan air laut. Jadi agak surfaktan itu kayak sabun. Fungsinya kalau kamu mandi kan sabun itu fungsinya mengangkat kotoran yang ada di kulit kamu ya, yang di kulit adik-adik kan. Bayangkan kalau surfaktan ditaruh di sini juga sama saja di sini, nanti dia akan mengangkat zat kimia, jadi akan terpisah dengan air laut. Tapi itu juga nanti akan mencemari lagi. Ada surfaktan yang kualitasnya juga sama, tidak memecahkan masalah tapi malah menambah masalah. Makanya yang lebih aman adalah secara biologis menggunakan mikroorganisme walaupun sangat lama sekali lambat laun seperti itu. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman di sini, adik-adik? Tidak ada, bisa dipahami sedikit materi yang saya sampaikan hari ini? Oke, kalau tidak ada saya tutup hari ini ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga adik-adik sehat selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih.